Kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-21. Nanti di rumah baca selengkapnya, tapi kita baca dari ayat pertama 2 dan nanti kita lompat ke 5 dan 6. Ya, silakan Pak. Keluaran 21 ayat 1, 2, 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Ya. 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ya, kita lompat ke ayat 5. Ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ya, Bapak Ibu, inilah yang menjadi hukum, ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan umatnya orang Israel menurut hukum Taurat. Peraturan ini saudaraku, dikatakan apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Saudara, kemarin saya sudah mengatakan di ibadah Kamis bahwa angka 6 itu adalah angka yang berkaitan dengan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Manusia bekerja 6 hari dan untuk membebaskan dia dari segala bentuk perhambaan atau perbudakan, ia harus merdeka setelah 6 tahun. Karena tahun ke-7 tuannya harus melepaskan dia. Ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Tapi harus mencapai lewat 6 tahun. Sebab memasuki ke-7 tahun, dia harus menjadi seorang yang merdeka. Saudara, memang 6 hari di sini manusia bekerja. Tapi saudara, hari ke-7 dia harus merdeka dari pekerjaannya. Dia harus beristirahat. Dan di sini saudaraku, demikian diperlakukan dengan seorang budak belian. Dia juga bekerja 6 tahun dan setelah itu dia harus dibebaskan. Tapi apabila ia saudaraku berkata, tidak, aku cinta kepada tuanku, istriku, anakku, dan aku akan tetap mengabdi kepada tuanku karena rasa cintanya kepada tuannya, maka haruslah tuannya membawa ia menghadap kepada Allah, kepada Tuhan, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu,
Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup atau selama dia hidup. Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, sejak itu manusia masuk dalam perangkap iblis dan menjadi hamba dosa. Saudara, manusia tidak dirancang oleh Tuhan menjadi hamba siapapun. Baik hamba dosa, baik hamba iblis. Tapi yang menyebabkan manusia itu menjadi hamba bagi dosa, menjadi hamba bagi iblis, itu adalah pilihan. Pilihan manusia itu sendiri. Dia memiliki kehendak untuk memilih apakah dia harus menjadi seorang hamba yang mentaati Tuhan selama hidupnya, atau dia melepaskan diri dan menjadi hamba kepada yang lain, mengabdi kepada yang lain, dengan catatan dia tidak lagi menuruti yang lain dan dia akan menuruti tuannya yang baru. Saudara, sering kita bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan dosa? Mengapa jadi hamba dosa? Apa yang dimaksud dengan dosa? Saya ini apakah berdosa atau tidak? Kita harus mengerti kapan kita disebut menjadi orang berdosa atau menjadi hamba dosa. Kapan itu? Berapa lama kita akan menjadi hamba dosa, takluk kepada dosa, diperbudak oleh dosa, dan tuan kita adalah iblis. Sejak manusia itu hidup melanggar apa yang dimaksud sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Sebelumnya kita lihat dulu 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang percaya harus memahami dengan baik. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, dosa itu apa sih? Dosa itu pelanggaran. Yang sering kita mengerti adalah dia sudah mencuri, dia berdosa, dia sudah berzina, dia berdosa. Tapi sebenarnya dosa itu bukan karena dia berzinahnya, bukan karena dia mencurinya. Dosa itu karena dia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu kita mengerti, tiap hari itu manusia berdosa. Tiap hari manusia berdosa. Tuhan bilang, kamu jangan mencuri. Itu hukum, itu aturan. Itu perintah. Tapi datang manusia mencuri. Dicurinya barang orang. Bukan mencurinya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang disebut dosa.
Yang disebut dosa adalah dia melanggar hukum yang sudah ditetapkan Tuhan. Nangkap Bapak Ibu ya. Nangkap ya. Tuhan bilang jangan mencuri. Tapi dia langgar. Dia mencuri. Pelanggaran itulah yang disebut dosa. Tuhan tetapkan bagi manusia satu suami, satu istri, tapi dia langgar. Itulah yang disebut dosa. Kawin cerai. Itulah yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan. Nah, Adam dan Hawa melanggar apa yang ditetapkan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar apa yang ditetapkan Tuhan, maka sejak itu manusia berpindah tuan dari Tuhan kepada iblis. Saya berharap kita dapat mengerti. Mari kita lihat Yohanes 8. Pelan-pelan, tapi pastikan kita harus mengerti. Pastikan kita harus mengerti, kita harus tahu. Yohanes 8 ayat 34. Ya, Demikian silakan. firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita lihat ke belakang sedikit ya. Dosa itu apa Bapak Ibu? Ayo ucapkan yang kuat. 3 ya. Dosa ialah 3 ya. Ketika dia melanggar hukum Tuhan, dia haleluya. Orang yang berdosa itu menjadi hamba dosa. Menjadi budak dosa. Orang yang melanggar perintah itu adalah orang berdosa. Orang berdosa itu adalah hamba dosa. Ayo, siapa di sini yang mau jadi hamba? Gak mau jadi orang merdeka. Jadi Bapak Ibu, setiap kita hidup setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, kita orang berdosa. Dan setiap kita berdosa, kita hamba dosa. Bukan orang merdeka, hamba dosa. Betapa kita sering betapa Tuhan sering menemukan hidup kita. Betapa setianya hidup kita terhadap Tuhan kita yang baru, yaitu dosa. Dosa itu saudaraku, yang mengendalikannya adalah iblis. Iblislah yang menyebabkan manusia melanggar hukum Tuhan. Iblislah yang menjatuhkan manusia menjadi orang berdosa. Iblislah yang merencanakan manusia agar jadi hamba dosa. Dan sejak manusia memilih untuk lebih taat kepada iblis, orang itu menjadi hamba dosa. Manusia telah menjadi hamba dosa. Sejak manusia memilih menjadi hamba dosa, manusia itu diusir dari Taman Eden. Setelah itu Tuhan menjaga pohon kehidupan dengan pedang yang menyala-nyala, supaya manusia tidak berani untuk mendekat kepada pohon kehidupan. Saudara, manusia diusir dari Taman Eden mengandung arti manusia diusir dari hadapan Tuhan. Hidup tanpa Tuhan, hidup jalan sendiri. Sekarang
manusia mengembara di dunia tanpa Tuhan, manusia dikuasai oleh iblis, manusia berada di bawah kuasa dosa. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Coba dibaca Pak. 1 Yohanes 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Saya dan saudara berasal dari Tuhan. Terus. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan baik-baik. Saya dan saudara berasal dari dunia ini. Berasal dari Tuhan. Tapi dunia yang kita tempati ini sudah jatuh di dalam dosa. Dikuasai oleh si jahat. Saudara mau pergi kemanapun, dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini ada di dalam kendali si jahat. Di mana-mana kejahatan merajalela. Di mana-mana kejahatan yang akan kita temukan. Itu makanya sering kita mendengarkan di pengadilan tidak ada keadilan. Mengapa? Dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Kalau saudara sering mengalami ketidakadilan, saudara mengalami disakiti oleh sebelah kiri dan kanan saudara, itu menyadarkan kita bahwa saudara ada di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kejahatan. Jangan tanyakan, Tuhan engkau tidak adil. Aku mengikut engkau tapi kenapa hidupku menderita? Kenapa aku diperlakukan begini? Itu mengingatkan saudara, saudara dari Tuhan tapi tinggal di dunia yang dikuasai oleh si jahat akibat dosa. Makanya saudara, orang jahat jangan ikut jahat. Orang mengkhianati jangan ikut jadi pengkhianat. Orang menyimpang jangan ikut menyimpang. Karena betapa mengerikannya kalau sudah menjadi hamba dosa. Kita gak pernah jadi merdeka. Di sini saudara, ada kekang. Kita mau lakukan kebenaran gak bisa. Karena kita dikekang. Yang mengekang kita apa? Kekang dosa. Makanya saudaraku, Alkitab berkata saudara mau tumbuk halus orang bodoh, tidak akan berubah dari kebodohannya. Saudara mau buat apapun kepada orang berdosa, tidak akan sadar dari dosanya. Dia malah membenarkan diri. Karena dia itu hamba, sudah diikat. Dia tidak akan sadar. Dia akan balik menyerang saudara. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar sadar. Apalagi hari-hari yang terakhir ini. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini. Sadarlah. Keluarlah dari perhambaan. Keluarlah dari perbudakan dosa. Keluarlah dari cengkraman dosa. Kalau tidak saudaraku, maka kita akan berada di bawah perbudakan selamanya tanpa kehidupan yang kekal. Apa yang menyebabkan manusia menjadi hamba dosa? Sehingga ia berada di bawah kuasa atau kendali si jahat. Jawabannya adalah karena manusia tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini penyebab kejatuhan Adam dan Hawa.
Ini penyebab manusia jadi hamba dosa. Ini penyebab dunia ini dikuasai si jahat. Yaitu adanya ciptaan Tuhan. Adam dan Hawa tidak memiliki sikap dengar-dengaran. Kita datang ke gereja untuk apa? Kalau bukan untuk dengar-dengaran akan firman. Itu hanya membuat mata Tuhan pedih melihat kita. Itu hanya menambah kebencian Tuhan atas hidup orang-orang berdosa. Kita datang ibadah untuk apa? Adalah untuk mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan hari ini. Miliki tujuan datang ke gereja. Ingin dipulihkan? Betul. Ingin disembuhkan? Betul. Tapi untuk apa saudara disembuhkan? Tapi saudara pulang, saudara tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Akhirnya saudara sesat dan jatuh ke lubang binasa selamanya. Yang terpenting adalah dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Karena manusia tidak dengar-dengaran, maka yang terjadi adalah lahirlah ketidaktaatan. Tidak dengar-dengaran, akhirnya buahnya tidak taat. Anak di rumah kalau tidak dengar-dengaran taat? Saya mau tanya, taat? Anak di rumah kalau tidak dengar-dengaran taat nggak? Tidak akan taat. Itulah gambaran anak-anak Tuhan. Tidak dengar-dengaran pasti tidak taat. Tidak taat. Sikap tidak dengar-dengaran melahirkan ketidaktaatan. Betapa banyak anak-anak Tuhan tidak dengar-dengaran, akhirnya tidak taat. Tidak taat, apa yang terjadi? Melanggar. Buah tidak dengar-dengaran, tidak taat. Buah tidak taat, melanggar. Atau sama dengan berontak. Jadi Bapak Ibu, ketidaktaatan itu dimulai dari karena tidak mau dengar. Miliki sikap datang ke gereja, dengar dengan baik. Saat firman diberitakan, dengar dengan baik. Fokus, jangan ngomong kiri kanan. Sekalipun itu istri atau suami, jangan ngomong-ngomong dengar firman Tuhan. Sekalipun itu anak saudara lebih cantik dari semua anak di Toba ini, jangan ketawa-ketawa dengan dia. Firman Tuhan lupa dia. Jangan bawa anak ke gereja untuk mengganggu saudara dengar firman. Tuhan akan murka. Apa saudara ingin anak itu dimurkai Tuhan? Hidup saudara dimurkai Tuhan? Datanglah ke gereja dengan sikap saya mau dengar firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan hari ini kepada saya untuk saya jauhi. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya hari ini untuk saya lakukan, biarlah dapat saya dengar dengan baik dan mengerti dengan baik dan melakukannya dengan baik. Sehingga tidak lahir pemberontakan kepada Tuhan. Sehingga tidak lahir pelanggaran akan firman. Sebab pelanggaran adalah dosa. Ya.
Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Iya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Artinya apa? Karena engkau mendengarkan suara lain dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya. Itu hanya salah satu contoh mendengarkan istri, mengabaikan firman. Mendengarkan istri, mengabaikan Tuhan. Mendengarkan suami, mengabaikan Tuhan. Mendengarkan orang lain, mengabaikan Tuhan. Ya, sering sekali kita tidak bisa mentaati Tuhan karena kita takut kepada orang lain. Karena kita mendengarkan perintahnya. Karena kita mendengarkan larangannya. Akhirnya kita takut melakukan firman, menjaga perasaan orang lain. Mengapa banyak orang tidak mau datang ke gereja walaupun dia tahu itu benar? Itu dia. Karena dia mendengarkan orang sana. Tapi dia tidak jaga perasaan Tuhan yang murka sama dia. Dia hanya menjaga hubungan yang sementara di dunia ini. Dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan yang bisa membawa dia abadi dalam kebahagiaan sampai pada kekekalan. Nah ini Bapak Ibu ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya bukan berarti gak bisa mendengar istri ya. Nanti ngomong istri sampai di rumah, diam. Firman Tuhan tadi gak bisa ku dengar kau. Nah itu juga salah. Istri dan suami itu memang harus berkomunikasi. Harus membangun komunikasi dengan baik. Untuk membangun komunikasi, caranya adalah salah satu, gunakan telinga mendengar. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau sudah berkaitan, dia akan menggeser kita untuk tidak melakukan firman, hati-hati. Sebab di sini sudah jelas, karena engkau mendengarkan suara istrimu, tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, maka ya ini menjadi penyebabnya. Manusia melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, jadi hamba dosa. Lanjut Pak, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, terus dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Terus maka terkutuklah tanah karena engkau. Apa yang menyebabkan kutuk? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau jadi terkutuk? Angkat tangan. Siapa di sini yang tidak mau terkutuk? Angkat tangan. Semua tidak mau terkutuk ya. Bagaimana caranya terkutuk? Gampang sekali. Untuk menjadi terkutuk, dengarkan saja suara orang, jangan dengarkan suara Tuhan. Terkutuk. Betapa sering hidup kita melakukan, Tuhan kutuk aku, Tuhan kutuk aku. Gimana caranya? Jangan dengar suara Tuhan. Jangan dengar firman Tuhan. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan lebih banyak mendengarkan suara orang lain. Orang yang hidup di dalam kutuk. Bukan Tuhan yang mengutuk, tapi kita yang mengundang kutuk dengan cara hidup. Jangan dengar suara Tuhan, dengar orang banyak lebih banyak. Betapa banyak orang Kristen tiap hari mengundang kutuk dalam hidupnya. Kutuk itu datang bukan karena Tuhan mengutuk. Tapi kutuk itu datang karena diundang. Siapa yang mengundang? Orang yang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Karena engkau mendengarkan orang sana, terkutuklah engkau kata Tuhan. Karena engkau mendengarkan suara istrimu, terkutuklah engkau kata Tuhan. Karena engkau mendengarkan suara orang banyak, terkutuklah engkau. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Betapa banyak orang melanggar firman.
Hanya gara-gara karena terlalu mendengar orang lain, taat kepada orang lain, takut kepada orang lain. Tapi mengabaikan perasaan Tuhan. Aku ini Tuhan. Anakku, aku tidak ingin kau terkutuk, tapi kenapa engkau mengundang kutuk? Saya mau bilang saudara, kalau saudara terbiasa selama ini lebih mendengarkan suara manusia, lebih mendengarkan suara persahabatan, lebih mendengarkan suara pertemanan, saudara menjaga hubungan saudara dengan sesama saudara, gara-gara hubungan, gara-gara pertemanan tidak mau retak, tapi saudara tidak jaga perasaan Tuhan yang terluka oleh karena sikap kita itu. Kutuk telah kita undang masuk dalam hidup kita. Lalu kita menyalahkan Tuhan, ini Tuhan non, percuma ngasih setia au beribadah. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Bukan itu yang menjadi ukurannya. Yang menjadi ukurannya ikut Tuhan tapi dengar-dengaran. Kalau nggak dengar-dengaran, sekalipun mengihut-ngihut, Tuhan tu dia tu kiri doa Tuhan, tu kanan doa Tuhan. Alai hanya mengikut-ngikut. Kalau mendengar nggak mau, terkutuk. Mulai hari ini, jangan jadi orang terkutuk. Jadilah orang yang diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terkutuklah tanah karena engkau, lanjut Pak. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sepele Bapak Ibu, terlalu sepele. Tapi akibatnya betapa mengerikan. Hanya simpel saja. Hanya gara-gara tidak mau dengar suara Tuhan. Hanya gara-gara mendengarkan istri. Hanya gara-gara mendengarkan tetangga. Hanya gara-gara mendengarkan teman, sahabat paling dekat, paling akrab. Hanya gara-gara itu akibatnya seumur hidup di bawah kutuk. Saudara, kutuknya gimana? Ayo baca Pak. Gimana kutuknya? Ya, ulang Pak, ulang ayat tadi, maka terkutuklah engkau, ya. Ayat 17. Ayat 17, Ya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ya, lanjut. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terus, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. itu akibatnya seumur hidup. Padahal simpel saja, hanya mendengarkan suara orang, lalu kita dengar-dengaran, suara Tuhan kita abaikan. Terkutuk seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Ya kan? Sering sekali enak kali mendengar. Aduh doko koeda. Aduh kolae. Aku natabuan. Baru gak mau melanggar. Ikon, ido setia dohita. Ikon songonon dohita. Firman Tuhan diabaikan. Terkutuk seumur hidup. Susah payah cari rejeki. Dengan berpeluh. Selama hidup di dunia. Hidup di bawah kutuk. Kutuk yang paling mengerikan itu saudara. Buka telinga saudara. Dengarkan baik-baik. Kutuk yang paling mengerikan. Bukan kering dalam keuangan. Bukan kering dalam dalam hal job ya. Pekerjaan, jabatan. Bukan. Tapi kutuk yang paling mengerikan yang tidak disadari oleh orang adalah iblis telah membuka jalan baginya menuju neraka. Apapun dibilang sama dia gak terbuka mata rohaninya. Apapun dibilang sama dia, natohoido naidoko nasalah. Kenapa? Karena setan telah buka jalan baginya menuju kematian. Menuju kematian. Karena masih lama jalan itu dia jalani dan
masih jauh neraka, dia pikir semua ini enak saja, enjoy saja. Ayo kita ke karaoke, enjoy saja. Ayo kita makan-makan, enjoy saja. Padahal jalan yang sedang dia jalani menuju neraka. Begitu nyampe, neraka doa be, gak bisa lagi balik ke belakang. Hati-hati terhadap jebakan setan. Waspada terhadap jebakan iblis. Saudara, terkutuk selama hidup ayat 18 Pak. Ayat 18. Iya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Terus. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, hidup dijalani dalam kutuk. Dengar Bapak Ibu, kutuk yang paling mengerikan buta rohani. Berulang-ulang diinjili, mata rohaninya gak bisa terbuka. Berulang-ulang ditunjukkan kebenaran sama dia, mata rohaninya gak bisa terbuka. Karena dia diselubungi oleh kutuk itu. Kutuk itu Bapak Ibu, dia bekerja, dia semangat, dapat hasil, tapi kesakitan di mana-mana. Seperti duri yang menusuk-nusuk, itu kutuk. Pekerjaan lancar, usaha lancar, ekonomi lancar. Tapi terus ada sesuatu yang menyakitkan, ada-ada aja. Itulah duri yang menusuk itu. Itulah kutuk saudara. Tidak pernah berhenti. Terus ada kesakitan. Apalagi ini, uang ada, harta ada, fasilitas ada. Tapi kenapa ada kesakitan? Itulah kutuk. Onak dan duri menusuk-nusuk. Itulah kutuk itu. Bapak Ibu, karena menjalani kehidupan yang terkutuk di bumi, susah payah, mengais-ngais rejeki di bumi dengan mati-matian, ternyata hasilnya hanyalah semak, onak dan duri. Dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya manusia semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Karena fakta kesakitan yang dialami. Ia mengais rejeki, mati-matian. Yang dihasilkan adalah kesakitan. Yang dihasilkan adalah onak dan duri yang menusuk-nusuk. Kapan selesainya? Masalah datang, sudah berganti kemarin, masalah lagi muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia tambah jahat. Kejahatan di bumi makin menjadi-jadi. Yang jahat satu, jahat sana, jahat sana. Kita ada dalam dunia yang jahat. Dosa bertambah-tambah karena kejahatan. Dan terus dosa. Dan inilah yang menertawakan setan. Inilah yang membuat setan bangga. Inilah yang membuat setan tertawa. Inilah yang membuat setan berpesta. Tetapi Tuhan sedih. Apalagi di tengah-tengah kejahatan. Tidak ada anak Tuhan yang peduli. Anak Tuhan malah jatuh dalam dosa. Apalagi ketika kejahatan dan dosa merajalela. Tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada anak Tuhan. Tidak ada orang percaya. Tidak ada pelayan yang peduli. Aku juga menjalani hidup, kata pelayan. Kata anak Tuhan. Biarkan dia menjalani hidupnya. Dan tidak ada yang peduli untuk mengurangi kejahatan di atas muka bumi. Akhirnya lahir anak, tambah jahat, tambah kejahatan satu. Lahir 2 anak, tambah kejahatan 2. Lahir 100 anak, tambah 100 kejahatan. Lahir 1000 anak, tambah 1000 kejahatan. Dan tidak ada satupun yang berjuang untuk mengurangi kejahatan. Seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Semua manusia difokuskan oleh setan. Kejar, jadi orang pintar.
Kejar jadi orang hebat. Kejar jadi orang sukses. Kejar jadi orang berhasil. Kejar jadi orang berduit. Semua orang berduyun-duyun ke sana. Dan mereka menyakiti dan melukai hati Tuhan. Dan mereka tidak sadari. Duri semakin merajalela. Menyakitkan. Nanti dia ngomongnya, apalagi dosaku ya Pak. Apalagi dosaku ya Bu. Dia tidak sadar, dia lebih dengar-dengaran suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya manusia tidak ditemukan lagi yang baik di muka bumi. Inilah pernyataan Tuhan, Roma pasal 3. Inilah pernyataan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 9. Mari kita perhatikan Roma 3 ayat 9. Silakan dibaca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya, dengarkan baik-baik. Bagaimana? Adakah saya punya kelebihan dengan yang lain? Adakah saudara punya kelebihan dengan saya? Adakah yang lain punya kelebihan dengan yang lain? Tidak ada. Sama semua. Pelaku kejahatan. Sama semua. Pelanggar firman Tuhan. Sama semua. Hamba-hamba dosa. Hamba-hamba kejahatan. Tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Coba sekali lagi Pak. Diulang Pak. Perhatikan. Roma 3 ayat 9. Ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Terus. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Lanjut. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah Semua kuasa manusia dosa. ada di bawah kuasa dosa. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tidak memiliki kelebihan. Orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang Yunani bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi tidak ada bedanya pilihan Tuhan dengan yang bukan pilihan Tuhan. Tidak ada bedanya orang dunia dengan anak Tuhan. Sama saja. Mandodos do portivion. Sarupa. Hari ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh mari kita sadari apalagi menjelang zaman akhir ini. Buka hati, jangan keraskan hati, lembutkan hati, jadikan tanah yang lembut yang siap ditaburi benih. Kalau tanah yang lembut itu yang sudah berair ditabur benih nancap. Tapi kalau tanah yang keras ditabur benih bergeser-geser. Karena keras tanahnya. Sulit tumbuh. Ya, ayat 11 Pak. 10. Ayat 10. Ya. Seperti ada tertulis. Ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini menurut penglihatan Tuhan di atas muka bumi. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Semua dikuasai yang jahat. Semua dikuasai dosa dan menjadi hamba dosa. Semua senang dengan kejahatan. Semua senang dengan dosa. Semua dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Tidak ada yang benar. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Terus. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Terus. 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia, Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun yang berguna. Semua menyeleweng. Semua tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bayangkan Bapak Ibu, perbuatan baikkah kalau kita merampas di sana, lalu kita kasih di media sosial besar-besar, si A menyumbangkan dana 500 juta rupiah untuk orang-orang miskin, tapi hasil yang dirampas, hasil yang dicuri dari orang lain. Itulah perbuatan baik di manusia. Tapi Tuhan melihat tidak ada satupun manusia yang benar. Semuanya tidak berguna.
Betapa jahat. Bapak Ibu, rendahkan diri kita. Kita harus merdeka dari sini. Kita jangan mau dikontrol, dikuasai, dikendalikan yang jahat atau dosa. Jangan mau jadi hamba iblis. Jangan mau jadi hamba setan. Hati-hati Bapak Ibu. Mengapa tidak ada yang benar? Mengapa semua orang berdosa? Karena hanya satu orang itu. Adam. Kita ini semua dilahirkan dari benih dosa. Jangan benarkan diri, tidak ada orang benar di dunia ini. Semua lahir dari benih Adam yang telah berdosa. Roma 5 ayat 12 mengatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Sehingga maut menjalar oleh manusia yang satu itu. Makanya jangan anggap enteng Bapak Ibu. Jangan anggap enteng. Satu orang di Toba ini bisa seluruh Toba terkutuk. Satu orang saja di Indonesia ini bisa seluruh Indonesia terkutuk. Gambarannya satu Adam seluruh dunia terkutuk. Di dalam rumah tangga, biarlah mulai hari ini ada rasa takut akan Tuhan menguasai kita. Makanya saya sering bilang, anak-anak muda, bagi engkau yang belum menikah, pilihlah yang takut akan Tuhan. Pilihlah yang beribadah kepada Tuhan. Pilihlah yang memiliki telinganya mendengarkan suara Tuhan. Karena satu orang saja berdosa, seluruh dunia bisa jatuh dalam dosa. Seisi rumah bisa jatuh dalam dosa dan menjadi pendosa. Ya, ini dia Bapak Ibu. Saya sering bilang begini. Karena kita ini kan manusia yang sering melawan lupa, saudara. Baru kejadian kemarin kita sudah lupa. Nggak ingat lagi kita. Bahkan kemarin kita lakukan pun kita sudah lupa. Ya kan? Tapi Tuhan gak pernah lupa. Ya. Cara atau sistem yang dipakai oleh setan selalu sama. Adalah menipu manusia. Cara atau sistem yang dipakai oleh iblis selalu sama, membohongi manusia. Sehingga banyak orang bilang, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Manusia terjebak dalam kebohongan iblis. Tuhan bilang, iblis bilang begini, tentulah Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah pohon ini, jangan kalian makan buah pohon ini kan. Oh tidak. Tuhan bilang kami harus makan. Tapi ada di tengah-tengah Taman Eden yang tidak bisa kami makan. Oh, nanti kami mati. Aduh Hawa. Siapa bilang itu? Kamu tidak mati Hawa. Aduh sayang kali. Kamu tidak mati, gak apa-apa, makan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kami tidak mati. Enggak, kamu tidak mati. Makan saja. Kalau kami makan gimana? Kamu nanti akan menjadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang tergiurlah dia. Biasanya iming-iming ini lebih disukai manusia. Gak usah kau ibadah. Kerja dulu kau. Duitmu nanti tambah banyak. Kaya nanti kau jadi tambah hartamu. Oh iyanya? Betulnya? Iya betul. Kau gak usah ibadah. Akhirnya gak usah ibadah. Dia tertipu dengan kebohongan iblis. Dia tertipu dengan omong kosong daripada setan. Ada beberapa teman-teman yang sering saya dengar Bapak Ibu. Kalau kamu masukkan uangmu ke sini, dalam sebentar kamu
bisa dapat bunga lebih banyak. Berlipat kali ganda, kau masukkan 100 juta, langsung kau dapat bulan depan 150 juta. Boy. Terjebak dengan omong kosong, iming-iming setan. Namanya pingin kaya kan? Namanya pingin kaya, otaknya kapan kaya, pikirannya kapan kaya. Akhirnya dimasukkan 100 juta, bulan depan berlipat 150 juta. Tuhudo, dia mulai mempengaruhi orang lain. Benar nggak? Benar nggak? Biasanya dia jangan dulu datang istrinya. Tapa buah matu tetangga kata, nengjo, abang kita dulu, adik kita dulu. Biasanya keluarganya dulu, karena pingin kaya. Sayang berkat itu lari ke yang lain kan? Hah? Oke kita dulu. Makanya hati-hati. Yang paling cepat dijatuhkan setan adalah keluarga. Makanya begitu keluarganya ngomong, sotung lawa tu si, olo. Dan pula lawa tu si. Gitu. Biasanya keluarga. Lalu Bapak Ibu, hekel-hekel halai. Masuk uangnya. Yang kedua, itap bayi. Sudah 150 juta. Asa tor melipat atong, tor 200 juta. Kan begitu. Masuk 150 juta. Tor ro sogot lebih dari 150 juta. Entah 250 juta atau 300 juta. Saudara-saudaranya juga sudah berbondong-bondong memberikan uangnya. Masuk. Berlipat kali-kali. Besoknya si iblis bilang, keuntungan ini. Udah mulai maruan. Diapakan lagi? Berhasil. Masuk 3 kali, masuk 4 kali. Seluruh keluarganya masukkan uangnya. Tiba-tiba bulan depan yang berikutnya. Ditunggu-tunggu kok gak cair-cair. Pelakunya sudah melarikan diri. Stres, ada yang gila, ada yang lari. Semuanya karena tipu daya kekayaan. Sama semua caranya membohongi. Sama semua caranya mendustai. Itulah yang dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa. Nanti kamu akan seperti Tuhan. Nanti kamu akan kaya. Saya mau beritahukan kepada saudara. Saudara-saudara yang ingin kaya, dengar. Saudara akan cari 30 tahun tumpuh kekayaan. Saya mau beritahukan. Hanya dalam 1 bulan tidak sampai habis karena penyakit di rumah sakit. Percaya atau tidak? Hanya dalam gak sampai 1 bulan. Bila perlu Alkitab katakan 1 jam pun habis semua. Makanya saya mau bilang saudaraku, jangan terjebak dengan kebohongan iblis. Jangan terjebak dengan kebohongan setan. Dari dulu zaman Adam sampai hari ini. Dia memiliki satu kekuatan. Yaitu membohongi manusia. Kau lihat orang ganteng. Nama suami na paling membahagiakan aku. Tuson. Gak dia lihat orang cantik. Nama paling bahagialah saya. Kalau nggak jadi ke sini, tumagon mate uma, tumagon mate bapak, ikon tu sina mau. Ya, kebohongan Alkitab berkata bahwa kecantikan adalah bohong. Semua itu adalah tipu daya. Jangan percaya kepada kebohongan. Cantik ganteng tidak bisa bawa kita ke sorga. Tidak bisa buat kita makan. Saya mau bilang saudaraku, kalau saudara mau ke sorga, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jangan terjebak dengan tipu daya daripada iblis. Ya. Nah, saya mau tegaskan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah juga bagian dari cara kerja iblis. Di
di mana iblis telah memicu perpecahan. Perpecahan pendapat, perpecahan gereja di antara sesama orang percaya. Seperti yang telah terjadi pada Adam dan Hawa. Itulah saudaraku yang juga saya sampaikan Kamis yang lalu. Ini menjadi dilema. Iblis itu licik. Coba lihat dulu Wahyu pasal 13. Ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Saya hanya mengangkat ini sebagai contoh yang mengundang perpecahan, yang mengundang perbedaan, yang mengundang tembok pemisah, jurang pemisah di antara banyak orang. Saya katakan tidak pernah berbeda cara kerja iblis. Dia tetap tampil makin lebih dan lebih, lebih dan lebih. Yaitu lebih dalam hal membohongi, mendustai banyak manusia. Saudara, 3 binatang ini adalah 3 kombinasi kekuatan yang akan bekerja di akhir zaman. Ya, saya kan binatang yang pertama muncul di langit. Kalau saudara baca Wahyu 12 sampai ke bawah, saudara menemukan naga itu adalah iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Yang ketiga adalah binatang yang keluar dari bawah bumi. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama saja. Ya, menunjuk kepada iblis, Mesias palsu, dan nabi palsu. Perhatikan baik-baik. Yang bekerja hari-hari ini dan yang membuat banyak orang tertipu, iblis, Mesias palsu, dan nabi palsu. Jangan saudara berpikir bahwa iblis itu tidak memiliki nabi palsu. Dia memiliki nabi. 3 inilah saudara. Iblis, Mesias palsu, nabi palsu. Nabi palsu makin merajalela hari-hari ini. Kebohongan, penipuan, dusta makin dilancarkan hari-hari ini. Coba, siapa di sini orang berhikmat yang bisa memahami binatang yang muncul ini dalam bentuk domba, dalam ajaran naga? Siapa yang bisa? Yang satu bilang, oh mantap duda bah, ajaran isi dombai. Yang satu bilang, sotu ibegeho, naga di, daun, macam-macam dui mana, bering mana, domba dui dokon. Yang satu bilang, daun naga di. Berkelompoklah orang. Ada satu kelompok domba, ada satu lagi kelompok nampe gereja tongdo berkelompok-kelompok. Yang satu kelompok domba, yang satu kelompok naga. Doa saya, semoga saudara ada di kelompok anak domba Allah
Yesus sebagai penebus. Jangan sampai kita ada di kelompok naga. Saudara mengerti apa maksudnya naga? Itu bukan bicara naga yang sebenarnya secara fisik. Naga itu bicara ajaran. Domba itu juga bukan bicara saudara fisik. Saudara lihat, domba itu bicara tentang yang berkorban untuk keselamatan kita. Makanya jangan anggap enteng Bapak Ibu. Saya yakin tidak lari dari kebenaran firman. Akan ada perpecahan terus menerus sampai Yesus datang ke dalam dunia ini. Pasti akan ada perpecahan besar-besaran. Ada kelompok-kelompok. Yang satu bilang naga di, yang satu bilang daun domba di, yang satu bilang domba di, yang satu bilang tidak, naganya itu. Pasti silang pendapat, mengundang peperangan. Lihat sekarang Bapak Ibu, gampang-gampang menyerang orang sekarang ini. Gampang-gampang bilang orang bodoh sekarang ini. Gampang-gampang bilang orang sekarang ini, Oma palobilobihon. Yang satu bilang palobilobihon, yang satu bilang pautoton. Yang satu bilang aneh-aneh lah zaman sekarang ini. Ya, bisa jadi tetangga memusuhi kita, bisa jadi teman memusuhi kita, bisa suami istri marbadai dan nalani politik salah beda pilihan. Bukan. Tapi masalah apa yang sedang menimpa dunia ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Karena hebatnya iblis itu untuk menyebarkan dusta di atas muka bumi ini. Nah, jagoan simbolis ada yang bilang sama saya, tapi Pak begininya. Saya bilang molosomalo simbolis dan simbolisi. Barangkali simbolis na burju deh. Nang pesoadong simbolis na nggak ada iblis yang baik, nggak ada. Hati-hati Bapak Ibu. Saudara tahu, perhatikan ya, apa yang menyebabkan perpecahan itu? Apa yang menyebabkan? Ini kemunculan daripada binatang yang keluar dari bawah bumi ini menyebabkan perpecahan. Apa yang menyebabkan itu? Ini dia. Karena munculnya ini dia ayat 16. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan, karena munculnya binatang itu jadi membingungkan orang. Menyatakan perdebatan ya. Ayat 16. Iya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bingung orang. Nah dia dokter tandai sama dia. Yang satu bilang daun domba di, yang satu bilang daun naga di, yang satu bilang ininya tandanya, yang satu bilang bukan itu tandanya, ininya tandanya. Karena memang penampilan daripada binatang itu sudah memunculkan pendapat yang berbeda. Nangkap ya Bapak Ibu? Nangkap ya Bapak Ibu? Karena dia memang tampil beda, domba, tapi sebenarnya dia naga. Dia ini penipu. Inilah ular yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tujuannya apa? Dengarkan baik-baik, tujuannya apa? Dia ingin saudaraku, semua manusia terkutuk masuk neraka. Mulai dari alam Adam dan Hawa dijatuhkan supaya diusir dari hadapan Tuhan. Sampai akhir zaman menjelang Yesus datang, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Dia muncul untuk membawa perpecahan. Dia muncul untuk mendatangkan perbedaan pendapat. Tujuannya adalah hanya satu,
dia ingin binasakan manusia. Dia ingin tipu manusia. Dia ingin saudara jangan percaya. Dia ingin saudara jangan beri perhatian. Dia ingin saudara tidak hati-hati. Abaikan saja. Abaikan. Dan pola muhai. Abaikan saja. Memang kemunculannya saja sudah menyebabkan versi pendapat yang berbeda-beda. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dia ingin menjatuhkan. Dia ingin menguasai. Dia ingin saudara dan saya. Dia ingin saudara dan saya menjadi hambanya. Sebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa menjadi hamba Dia ingin saudara dikuasainya. Dia ingin saudara dikendalikannya. Dia ingin saudara diusir dari hadapan Tuhan. Dia ingin saudara terkutuk. Dia ingin saudara binasa selamanya dalam lautan api neraka. Bangun. Bangun. Kalau saudara bangun, usap-usap mata, lihat dengan jelas. Naga do tutu, manang na domba. Haleluya. Domba kah? Apa naga? Saudara, ini yang saya maksud adalah tujuannya sama. Sampai akhir zaman. Jadi makanya nanti ujung-ujungnya saya akan tutup. Kita harus dimerdekakan. Kita harus dimerdekakan. Kalau tidak saudaraku kita akan jadi budak selamanya diseret ke neraka. Tujuannya sama, menyesatkan. Nah, sebelum saya masuk, karena begitu masuk nanti saya tutup dalam hal Yesus memerdekakan. Lalu bagaimana cara kita membacanya Pak? Supaya kita jangan bingung mengenai kemunculan binatang itu. Supaya kita jangan bingung Pak, gimana caranya? Buka mata, buka telinga, buka hati, buka roh. Izinkan pengertian daripada Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Angkat tangannya dulu dua-dua. Dua-dua. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Buat saya mengerti. Jangan bingung dalam memperhatikan dengan baik dan jelas naga dan domba itu. Di dalam nama Yesus, hari ini saya harus memastikan apakah dia domba atau naga. Berikan aku pengertian dalam nama Yesus. Amin. Nah kita lihat saudara, kemarin saya sudah lihat, saya sudah bilang di ibadah kita hari Selasa. Mari kita lihat ayat 16. Perhatikan dan bacalah dengan baik dan sesama. Buka mata, jangan tidur. Ayo bilang dulu kiri kanan, buka mata, jangan tidur. Haleluya. Ayat 16, ya silakan. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan ya. Sekali lagi Pak, ia. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ia menyebabkan kepada semua orang. Katakan sama-sama, semua orang. Kurang kuat. 3, iya. Bilang sama-sama lebih kuat, semua orang. Semua orang. Ini tanda-tanda pertama ya. Saudara harus kenal domba atau naga. Saudara harus bisa bedakan. Perhatikan ya, semua orang. Semua orang maksudnya gimana Pak? Bukan semua orang yang ada di Sumatera Utara. Bukan semua orang yang ada di Indonesia.
Apa maksudnya semua orang, Pak? Semua orang maksudnya adalah semua orang di seluruh dunia wajib menerima tanda itu. Bilang sama-sama, semua orang. Kenapa, Pak? Harus diberi tanda. Untuk apa tanda itu? Dengar, tanda itu fungsinya adalah satu, supaya saudara bisa melakukan ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Untuk apa tanda itu, Pak? Supaya saudara bisa bertransaksi. Salahkah, Pak? Ini ayat Alkitab. Saya tidak kutip perkataan orang. Saya kutip ayat Alkitab. Buka mata, buka telinga. Bilang semua orang. Kalau saudara sudah melihat semua orang, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu bangsa, semua orang seluruh dunia global. Itu akan menandakan, hati-hati, sebentar lagi akan muncul seorang pemimpin global. Saya tidak tahu kapan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, saya tidak tahu. Tapi ini tanda-tandanya. Apakah 20 tahun lagi, Pak? Saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Holan Tuhan donama boto adigani banaro. Alayu kewajibanku berjaga-jaga. Kewajiban saya berjaga-jaga. Semua orang. Saya bicara bukan politik. Saya bicara ayat Alkitab. Saya bicara bukan ini, bukan itu, bukan pendapat. Saya bicara firman Tuhan. Kalau orang sudah memiliki tanda itu, tujuan tanda itu untuk bertransaksi. Ada orang bilang, tanda IPA, onom do, jangan mau disesatkan. Tidak ada, saya membacanya tanda itu 666. Yang dibilang Alkitab, tanda. Ayo ucapkan sama-sama, tanda. 3 ya. Tanda untuk apa, Pak? Tanda supaya saudara bisa transaksi itu. Ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tanda ya, tanda. Tanda. Untuk apa tanda, Pak? Untuk bertransaksi. Untuk bertransaksi. Ini kata Alkitab. Tanda. Kalau ada yang bilang sama saudara, anam, di mana tertulis? Itu, Pak, ayat 18. Saya bilang, itu kan bilangan yang buat tanda ini. Bilangan antikrisnya itu. Antikrisnya membaik tandaon. Memberitahukan kepada kita, nah membaik tadai, onom bilangannya. Ima warna antikris. Dia buat tanda kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Supaya kita jangan bingung. Karena orang bilang, 666, jangan takut terhadap 666. 666 itu adalah tanda bilangan pembuat tanda ini. Siapa dia? Iblis yang masuk dalam hidup manusia. Manusia itu ingin menjadi Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan. Bangun. Sotung modom terus. Bangun. Semua orang diberi tanda. Untuk apa tanda itu? Bertransaksi, Bapak Ibu. Moloswadong tandai boy do. Dang boy. Harus pakai tanda. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, tanda itu untuk apa Pak? Tanda itu. Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bicara lain ya. Ayat Alkitab ya, saya nggak bicara yang lain. Untuk apa tanda itu? Yang kedua, untuk identitas yang baru. Saudara nanti mau kemanapun, identitas dan isukun KTP-mu. Ada tanda? Betul? Ada tanda gak? Tunjukkan tandamu. Maka saudara yang memiliki tanda akan bilang sama dia, ini tandaku. Mana tandamu? Ini tandaku. Saudara mau kemana-mana, yang ditanya adalah tanda. Bukan lagi identitas lama. Yang lama-lama akan menjadi usang. Yang baru yang akan ditanya. Nanti setelah selesai khotbah kalau ada yang lari dari ayat ini, kasih tahu. Apakah tidak ada kata semua orang? Cari semua dalam terjemahan apapun. Apakah tidak ada kata semua orang? Ya. Perhatikan, semua orang. Untuk apa? Transaksi. Yang kedua untuk apa? Identitas diri yang baru Bapak Ibu. Dan suku non-Benon. Mau kemana Pak? Mau ke Bali. Ada KTP Pak. Mana identitasmu yang baru? Tanda. Betul apa benar? Ya? Atau sebaliknya benar atau betul? Tuhan tolong aku. Sebab nanti tiba-tiba saudara ada film dikirim sama saya itu video. Saya pikir apa? Diawali dulu semua goncangan, terjadi goncangan di mana-mana. Banjir bandang semuanya mobil. Wah, ada apa ini pikirku? Nah dong naik kejadian. Tiba-tiba bergetar-getar semua apa? Meja bergetar-getar. Semua disorot semua. Bergetar. Tiba-tiba apa merhabangan dua bejolma. Tinggal pakaian mereka. Berterbangan orang. Lalu semua teriak. Lari ke sana, lari ke sini. Suamiku hilang. Istriku hilang. Orang tuaku hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati-hatilah. Saya tidak bilang saudaraku besok Tuhan datang. Saya tidak bilang 20 tahun lagi Tuhan datang. Saya hanya bilang jadikanlah segala sesuatu yang engkau lihat sebagai saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai suatu sikap untuk menciptakan kita sikap waspada. Berjaga-jagalah. Mana tahu molosope rodope Yesus. Alaikan tetap kita stabil dalam rohani kita. Kita pertahankan jangan iblis masuk kutuk kita tolak. Tapi seandainya Tuhan benar-benar sudah dekat. Kewaspadaan kita membuat kita tidak tertinggal. Tapi akan terangkat menyongsong Yesus di awan-awan permai. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga. Ingat ya fungsi tanda bertransaksi. Dan identitas yang baru. Kalau saudara tidak percaya, pergilah kemana-mana. Buktikan apakah saudara tidak ditanyain identitas yang baru atau bagaimana. Tapi ini ayat Alkitab, ini firman Tuhan murni Alkitab. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, perhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua. Silakan Pak, ayat 16 Pak. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ciri yang kedua, semua orang, kaya, miskin, besar, kecil, merdeka, hamba. Tidak ada pengecualian.
Saya teringat dulu saudaraku, kalau yang kena dampak pelanggaran tertentu, biasanya itu yang sering kena itu adalah orang lemah, miskin, bodoh. Kalau orang-orang atas, kaya, orang-orang pejabat tinggi tidak kena. Sekarang dalam hal tanda ini tidak ada pengecualian. Mau kaya, mau miskin, mau merdeka, mau hamba, mau besar, mau kecil, wajib menerima tanda. Perhatikan saja ciri-ciri. Perhatikan saja ciri-ciri. Saya sekali lagi jangan salah ya. Jangan nanti saudara bilang, wah padita namin o idokon Yesus negro. Saya bilang 20 tahun lagi, entah datang entah tidak, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, entah datang entah tidak. Tapi dengan ada tanda-tanda, saudara waspadalah. Saya kan tidak bilang, Tuhan mau datang nih. Enggak. Waspada. Berjaga-jaga. Kalau, haleluya. Saudara mendengar BMKG. BMKG-nya itu enggak salah ya bilangnya Pak ya. BMKG akan datang bencana. Betul atau tidak kan enggak salah berjaga-jaga. Haleluya. Akan datang gempa disertai tsunami. Kemungkinan kira-kira di bulan 9 contohnya. Di bulan 11 contohnya. Kan entah benar entah tidak. Kan tidak salah berjaga. Bulan 9 kita lewati gak ada apa-apa. Bulan 10 kita lewati gak apa-apa. Bulan 11 deg-deg jantung. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Bulan 12 pertengahan justru menimpa. Waduh gawat. Banyak orang yang menjadi tidak siap sih. Hati-hati saja, waspada saja. Berjaga-jaga. Sekali lagi, di dalam nama Yesus, saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa hari tertentu, tahun tertentu, bulan tertentu Tuhan datang. Bahkan saya mengatakan apabila 20 tahun Tuhan datang, kalau engkau melihat tanda-tanda Tuhan 20 tahun lagi nih. Tapi apabila engkau hari ini melihat tanda-tanda, kan tidak salah berjaga-jaga. Waspadalah. Bilang kiri kanan, waspadalah. Haleluya, amin. Entah itu kapan Tuhan datang, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagian kita berjaga-jagalah. Haleluya, amin. Sekali lagi Pak, ayat 16. Di sini di ayat 16 ini semua kumpul saudara. Ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayo, ciri-ciri yang pertama penggenapan ayat ini. Yang pertama tadi apa? Semua. Yang kedua, kaya, miskin, merdeka, hamba, besar, kecil. Artinya apa? Tidak pandang mau siapapun dia, wajib mengenakan tanda itu. Tidak dibeda-bedakan. Ya, perhatikan ciri-cirinya ya. Baca ciri-cirinya. Kalau sudah lihat ciri-cirinya, ya udah waspada saja. Entah pun masih jauh, ya udah waspada, mana tahu. Ya kan begitu. Nggak salah berjaga-jaga. Ciri yang ketiga, dikatakan semua orang. Kita udah baca berulang-ulang. Artinya kalau semua orang, berarti tidak ada pengecualian. Berarti kalau menolak, mulai masuk ciri yang ketiga. Terjadi pemaksaan. Perhatikan saja ciri-ciri. Sekali lagi saya tidak mengatakan Tuhan mau datang. Berjaga-jagalah.
waspadalah. Ya. Masuk dalam karena diwajibkan, tidak peduli siapa dia, kaya atau miskin, begitu menolak terjadi pemaksaan. Karena saya membaca terjemahan ayat ini, di semua terjemahan lebih banyak yang menerjemahkan begini. Wahyu 13 ayat 16 ini diterjemahkan, semua orang kecil, kaya, miskin, hamba, dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Jadi bukan dua-duanya, dahi atau tangan, tapi salah satunya. Bisa di dahi, bisa di tangan. Tangan itu saudaraku bukan di telapak tangan, bukan di jari-jari. Tangan itu terhitung mulai dari sini sampai ke sini. Itu disebut tangan. Ya, ini telapak tangan. Tapi kaitan tangan kan secara umum ini. Nangkap ya? Ini tangan. Ya. Ini, perhatikan saja. Sudah mulai masuk dalam pemaksaan, itu ciri selanjutnya. Yang ketiga ya, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, makin jogal, makin keras kepala, bunuh. Bunuh. Ini penggenapan firman, seperti itu. Ya, saudara nanti baca di ayat sebelumnya, ayat 15 ke atas ya. Terjadi pembunuhan. Coba dulu dibaca Pak ayat 15. Ayat 15. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Bapak Ibu, saya tidak tahu bahwa saudara harus menunggu-nunggu patung. Tapi saya akan tegaskan, patung itu harus dipahami dengan hikmat. Karena tidak semua, kalau dikatakan patung lalu saudara tunggu-tunggu patung. Sekarang ada patung yang dibuat sedemikian rupa. Bahkan bisa bicara sedemikian rupa. Sudahkah ada Pak? Menurut saya patung itu sudah ada. 100% kah Pak? Saya tidak bisa jamin. Namanya juga pemahaman. Pemahaman saya pribadi. Patung itu ini. Saya bilang ini patung. Mengapa? Sebentar lagi saudara terlepas dari sini, dibunuh sama dengan mati. Sebentar lagi. Mengapa saya bilang begitu? Uang akan menjadi digital. Saudara lihat di mana? Halo? Kalau uang sudah jadi digital, saudara lihat di mana? Saudara lihat di buku rekening? Tidak ada. Digital. Sini. Sini. Keluarkan HP. Sertifikat tanah. Saudara lihat di sini. Apa-apa saudara lihat di sini. Harta saudara, rumah saudara, tanah saudara, semuanya di sini. Suatu saat ini diputus dari hidup saudara. Kacau balau. Saudara tidak tahu jumlah uang saudara berapa.
Ate Pajulu. Ya. Saudara tidak akan tahu. Kalau sudah uang jadi digital, saudara harus ceknya di sini. Kalau sertifikat rumah dan tanah dan harta saudara sudah jadi digital, saudara ceknya di mana? Di sini. Begitu putus ini dari saudara, itulah yang disebut menurut saya dibunuh mati. Bagaimana saudara, uang saudara di sini, rumah saudara di sini, harta saudara di sini, tanah saudara di sini semua. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Saya murni bicara Alkitab. Enggak ada saya kutip siapapun. Saya kutip ayat Alkitab. Semua di sini. Ibu Tuhamu doalah patania veor. Inilah yang saya sebut buah yang dimakan oleh si Hawa. Di sini kita tahu yang baik. Di sini manusia tahu yang jahat. Betul nggak? Saudara nggak usah cari porno-porno di luar sana. Semua di sini hal yang jahat. Saudara mau cari yang baik firman Tuhan Alkitab, semua ada di sini. Disinilah manusia dibuat bergantung. Seakan inilah buah yang baik dan yang jahat itu. Sondo. Anak-anak muda, sudah jarang saudara temukan mereka berkeliaran. Mereka lebih betah tinggal di rumah, di kamar. Karena ada buah yang jahat dan yang baik. Begitu orang tuanya masuk Torigati, menjadi yang baik. Begitu tidak ada orang tua, diganti menjadi yang jahat. Yang baik dan yang jahat di sini. Tergantung kepada kita. Tergantung kepada saudara dan saya. Saudara mau yang jahat atau saudara mau yang baik. Tapi saya mau katakan, teknologi itu diciptakan pada akhir zaman, yang menguasai adalah antikris. Dan tentu dia akan tanamkan di sini semua yang bisa menjebak manusia menjadi jahat. Supaya ia bisa bawa saudara masuk dalam perangkapnya. Mari kita bertobat. Siapkan diri kita untuk menerima kelepasan dari Tuhan Yesus. Jangan besok, hari ini. Mari saya ajak kita melihat Yohanes 8 ayat 34 dan sampai 36. Silakan Pak. Yohanes 8 ayat 34 dan 36, demikian firman Tuhan. Terus Kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. mulai hari ini saya tekankan kepada kita, anak-anak muda, kalau disodorkan kepadamu, semua kita, laki perempuan, orang tua, anak muda, kalau disodorkan kepadamu dari sini yang jahat, saya mau bilang, komitmen saya tidak mau jadi hamba dosa. Komitmen pada dirimu, jangan mau jadi hamba dosa. Keluar dari sana. Bukan ini dikeluarkan, dibuang. Ini kita butuh. Tapi keluarkan dari hidup saudara hal yang jahat. Kalau begitu saudara menerima informasi hal yang jahat dari sini, yang kotor, yang najis, saudara akan jadi hamba dosa. Yang kedua, lanjut Pak. Ayat 35. Mengapa saya katakan begitu? Lanjut Pak. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, Terus, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. mengapa dikatakan hamba tidak tinggal dalam dosa?
tidak tinggal dalam rumah. Karena tadi ayat 34, hamba dosa. Hamba dosa tidak akan betah di rumah dan tidak mungkin tinggal di rumah. Makanya lama kelamaan kalau dosamu menumpuk, saya jamin engkau tidak betah tinggal di rumah Tuhan. Karena teguran demi teguran hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan akan membuat saudara terbuang dari rumah Tuhan. Engkau tersinggung dengar firman karena ditegur untuk hidup suci. Itu tanda tempatmu bukan di rumah Tuhan. Tapi kalau engkau ditegur oleh firman Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, rupanya jangan sampai aku terbuang. Engkau adalah anak layak tinggal di rumah Tuhan. Sampai rumah yang disediakan Bapa di sorga, rumah di dalam kekekalan Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang tersinggung dengar firman, dengar khotbah, karena ditegur oleh firman Tuhan, dosamu ditegur dan engkau berkata, daging anakku doa di rumah Tuhan. Saudara bukan anak Tuhan, saudara adalah hamba dosa. Makanya setiap yang mendengar firman jangan tersinggung, karena engkau bukan hamba dosa, engkau adalah anak Tuhan. Katakan amin. Hamba tinggal bukan di rumah Tuhan, anak tinggal di rumah. Jangan tersinggung, nanti engkau akan keluar dari rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku diingatkan hari ini. Satu tujuanmu Tuhan, biar aku jangan keluar dari rumah Tuhan. Sebab posisiku bukan hamba dosa, aku anak Tuhan. Katakan amin saudara. Ayat 36. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Katakan amin. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, dari mana Pak? Dari dosa, dari tipu daya iblis, dari kejahatan. Maka hari ini di dalam nama Yesus kita benar-benar merdeka. Haleluya. Tidak ada kata merdeka kalau tidak pernah jadi hamba, atau terjajah, atau terjual. Maka hari ini setiap kita siapapun orangnya, ya, apakah kita sudah hidup dalam dosa, jadi hamba dosa, hari ini jangan sia-siakan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Yesus turun ke dalam dunia, Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Yesus akan datang kembali. Tidak ada tujuan lain, adalah untuk memulihkan hidup kita yang hidup di dalam kutuk, hidup kita dalam perhambaan, supaya kita dibebaskan, supaya kita dimerdekakan, jadi orang merdeka dan jadi ahli waris, mewarisi rumah Bapa sorga yang kekal selama-lamanya. Katakan amin. Serukan haleluya. Kita harus bebas dari dosa hari ini. Kita harus merdeka dari dosa hari ini. Kita harus bebas dan merdeka dari tipu daya iblis. Kenal dia sebagai anak domba Allah yang siap mati bagi saudara. Bukan naga yang mengajarkan kesesatan dan menjadikan kita hamba bagi dia. Ayat 30, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Ayat 30, sedikit lagi Bapak Ibu. Ayat 30. Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Ya. banyak orang percaya kepadanya. Haleluya. Setelah ia berkhotbah, banyak orang percaya kepadanya. Orang percaya itu posisinya di mana? Ayat 31. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Terus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. orang percaya itu harus seperti anak, betah tinggal di rumah.
betah tinggal di rumah. Saudara, orang yang percaya itu, jikalau kamu percaya, maka tempatmu adalah di rumah. Gambaran daripada rumah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Menetap di rumah sama dengan menetap dalam firman. Menetap dalam firman sama dengan menetap di rumah. Sebab di mana kita mendengar firman? Di rumah Tuhan, rumah penggembalaan. Menetap dalam firman. Orang percaya itu di mana tempatnya? Dalam firman. Saudara mau keluar pun dari sini, tinggal dalam firman. Saudara pergi bekerja, tinggal dalam firman. Saudara pergi nanti ke rumah Tuhan, di dalam firman. Karena kita akan mendengar firman. Tinggal di rumah kita orang percaya dalam firman. Katakan amin. Rumah kita orang percaya dalam firman. Orang yang tinggal dalam firman dalam rumah, saya pastikan itu orang merdeka. Ayat 32. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang tinggal dalam rumah sah sebagai anak. Orang yang tinggal dalam firman sah sebagai orang yang merdeka. Haleluya. Saudaraku, biarlah benar-benar memasuki bulan Agustus ini 2021. Kita tidak hanya meneriakan Indonesia merdeka, tapi biarlah kita benar-benar nyata merdeka dari perhambaan dosa. Katakan amin. Bahkan kalau kita sudah merdeka dari perhambaan dosa, merdeka dari kegagalan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari berbagai aniaya dan penderitaan akibat iblis. Katakan amin. Katakan amin. Katakan, ucapkan sama-sama, saya merdeka dari perhambaan dosa. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak